Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan teman-teman yang terhormat, segala kebaikan dan puji milik Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur atas nikmat, aman dan kesehatan yang Allah bersamai selalu bersama kita. Mudah-mudahan duduk kita bersama sembari menunggu waktu salat Isya masuk, termasuk bahagian dari rangkaian ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan mengangkat satu topik pembahasan, yaitu penantian terindah di bulan Dzulhijjah. Penantian terindah di bulan Dzulhijjah. Sejatinya kehidupan ini, teman-teman, adalah sebuah penantian. Kita menanti sesuatu yang akan datang. Semua manusia berada dalam penungguan. Walaupun terkadang menunggu itu adalah aktivitas yang membosankan. Tetapi inilah realita yang Allah takdirkan, bahwasanya hidup itu mesti menunggu, menanti, dan kita terus berada dalam penantian. Menanti terkadang ada sesuatu yang pasti, namun tidak sedikit juga hal yang tidak ada kepastian. Apa contohnya, Pak? Kita menunggu bagaimana bentuk rezeki akan datang. Kita menunggu siapa jodoh kita. Kita menunggu buah hati yang akan melanjutkan estafet kehidupan kita. Semua itu adalah penungguan. Dan pada gol terakhir nanti berada pada sesuatu yang pasti. Apa itu? Menunggu kematian. Ini hal yang pasti. Tapi kita misterinya, teman-teman, tidak tahu kapan dia datang, dalam kondisi apa dia mendatangi kita. Ini hal yang misteri. Ala kulli hal, kehidupan itu adalah penantian. Namun, sebagai seorang muslim, masa penantian ini harus kita jadikan di atas bimbingan rel yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga penantian itu tidak berbuah sia-sia, teman-teman. Penantian tidak berbuah dengan sia-sia. Seorang muslim memiliki konsep hidup bahwasanya mereka berupaya menjadikan kehidupan mereka berpindah dari satu keadaan yang baik menuju keadaan positif berikutnya. Dari satu ketaatan menuju ketaatan yang lainnya. Inilah kehidupan seorang muslim. Ya, menunggu waktu sholat sampai waktu sholat masuk, menunggu waktu bulan musim ketaatan, menunggu musim ketaatan berikutnya. Dan ini adalah diari kehidupan seorang muslim. Nah, penungguan seperti ini, teman-teman, insya Allah akan bernilai ibadah. Sebagaimana isyarat yang datang dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Imam Bukhari secara khusus dalam Sahih beliau menyebutkan salah satu bentuk penungguan yang terindah. Apa itu? Menunggu waktu salat masuk sampai waktu salat berikutnya. Beliau menyebutkan bab fadlu intidhari as-salat. Bab keutamaan menunggu waktu salat masuk. Dan beliau membawakan hadis-hadis di bawahnya, di antaranya adalah kata Nabi SAW bahwasanya al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla. Para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada dalam tempat solatnya, masjidnya atau di musala tempat dia melakukan ibadah salat berjamaah. Ya, alladhi shalla fihi ma lam yuhdits. Ya, di tempat dia beribadah itu selama belum terjadi hadas kecil, artinya sebelum dia buang hadas, ya. Dan malaikat tadi mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa dia. Ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepadanya. Ini doa siapa, Pak? Doa para malaikat. Kenapa doa malaikat mendoakan kita? Ada sebab. Apa itu? Penantian. Kita sedang menanti. Kita sedang menunggu. Nah, inilah konsep seorang muslim. Dia berusaha menunggu satu kebaikan menuju kebaikan berikutnya, agar penantian dan penungguan tidak berbuah sia-sia. Baik. Nah, sekarang teman-teman,
Kalau kita lihat kepada tajuk penantian terindah di bulan Dzulhijjah, otomatis kita sudah bisa menangkap pesan dari tajuk ini bahwa kita akan berbicara tentang fadilah dan keutamaan bulan Dzulhijjah yang sudah diambang pintu. Ya, bulan Dzulhijjah. Sekarang bulan berapa? Bulan apa kita sekarang? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Berapa hari lagi Dzulqa'dah? 1 Dzulhijjah kapan, Pak? Tanggal berapa? Rabu besok, Pak? Rabu besok insyaAllah. Perkiraan Rabu besok ya. Jadi kurang. Baik. Berarti hanya tinggal beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan yang baru. Nah, di antara bentuk peluang amal dan saham yang Allah bukakan untuk kita sebagai hambanya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya dalam masa-masa dalam setahun itu terdapat atau ditetapkan oleh Allah musim-musim ketaatan. Apa namanya, Pak? Musim ketaatan. Iya, musim ketaatan. Apa maksud musim ketaatan? Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan tertentu di mana semangat manusia, terkhusus orang beriman, di dalam beribadah tidak seperti di bulan lainnya. Bukan berarti musim ketaatan artinya di bulan ini kita beribadah kepada Allah, di bulan lain absen. Tidak itu maksudnya, Pak. Karena yang namanya beribadah adalah seumur hidup. Ada enggak ibadah itu yang sifatnya limit ibadah? Ada enggak? Tidak ada, Pak. Unlimited. Unlimited terus beribadah. Halte terakhir itu adalah kematian. Itu halte terakhir. Stopnya kita beribadah di sana. Allah berfirman di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau wahai Muhammad beribadah kepada Rabbmu. Beribadah, Pak. Siapa yang diperintahkan oleh Allah? Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, sembahlah Rabbmu. Beribadahlah terus kepada Allah di atas ketaatan, berbuat kebaikan, menjauhi larangannya. Sampai kapan? Sampai datang kepada Anda keyakinan. Apa maksud keyakinan di sini, Pak? Apa maksud keyakinan di ayat ini? Al-yaqin ay al-maut. Kematian. Kenapa kematian disebut dengan keyakinan? Karena tidak ada orang satupun di muka bumi ini, Pak, yang ragu dengan datangnya kematian. Mati itu pasti. Baik dia raja ataupun rakyat biasa, baik dia penguasa ataupun orang yang tidak punya pekerjaan apa-apa, yang namanya mati pasti akan mendatanginya. Maka disebut dengan al-yaqin. Dan para ulama sepakat dengan ayat ini, makna yakin adalah kematian. Nah, inilah halte kita beribadah terakhir, Pak. Oleh karena Imam Hasan al-Basri, salah seorang kibarut tabi'in, beliau pernah memberikan ta'liq, semacam komentar tentang ayat ini. Kata beliau, Inna Allah subhanahu lam yaj'al li'a'malikum ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan adanya batasan limit kalian untuk beribadah kecuali kematian. Maka dari itu, kata beliau, fa'alaikum bil mudawamah. Karena itu hendaklah kalian konsisten, istiqamah di atas jalan ketaatan. Jadi tidak ada istilah beribadah itu kalau sudah sampai tingkatan tertentu, Pak, tak perlu lagi ibadah. Itu tidak ada dalam Islam tuh. Sampai tingkatan hakikat, naik kelas lagi VIP, ma'rifat. Kalau sudah sampai yang hakikat dan ma'rifat, itu tidak ada lagi yang namanya ibadah, Pak. Halal haram sama. Khamar itu dipandang sebagai layaknya kopi. Iya. Dan maksiat itu dipandang sebagai ibadah. Itu tidak ada dalam Islam, Pak. Andaikan itu benar, maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling aula, yang paling prioritas berhak mendapatkan derajat ini. Kenapa, Pak? Siapa yang meragukan tingkat kebaikan atau ketaatan dan ketakwaan Nabi kepada Allah SWT? Tapi yang namanya ibadah, ketika Nabi SAW mau meninggal dunia, beliau mengimami solat dalam keadaan sakit berat, kepala beliau diikat, saking kuatnya demam itu, yang menjadikan sebab beliau meninggal dunia nanti, dan beliau dipapah ke masjid. Untuk apa, Pak? Menghadiri solat berjamaah, mengimami manusia. Ini menunjukkan Nabi terus beribadah dan tidak pernah berhenti sampai ruh berpisah dengan badan. Baik. Nah, sekarang ini teman-teman, setelah adanya ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari seperti kewajiban, namun di sana ada masa-masa tertentu
semacam sistem yang Allah ciptakan di alam semesta ini, di perputaran bulan dan matahari, adanya bulan-bulan tertentu, adanya hari-hari tertentu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan itulah saat untuk kalian beribadah dalam keadaan lebih. Ya, seperti apa, Pak? Seperti datangnya bulan Ramadan. Itu kan tidak sama, Pak, ibadah, semangat orang beribadah di bulan Ramadan dengan bulan lainnya. Ya, tidak sama, Pak. Semangat biasanya Ramadan lebih semangat kebersamaan, semangat berjamaah. Orang-orang yang sebelumnya malas-malas, ngantuk-ngantuk, kalau datang Ramadan gimana, Pak? Dia lebih awal hadir di saf paling depan, ya kan? Gitu. Puasa di siang hari, walaupun mungkin 10 pertama agak ramai, 10 kedua mulai kurang, 10 ketiga banyak yang mentaber ya, mundur tanpa berita, agak tahu. Baik, ala kulli hal teman-teman, inilah yang akan kita angkat tajuk ini, yaitu menunggunya bulan Dzulhijjah. Nah sekarang teman-teman, apa sisi terindah dari bulan Dzulhijjah? Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sudah dikenal teman-teman dari sisi sejarah ya. Sudah dikenal sebelum Nabi SAW diutus ke permukaan bumi. Jadi orang Arab Jahiliyah dahulu sudah mengenal istilah bulan namanya bulan Dzulhijjah. Sudah dikenal tuh, Pak. Jadi bulan, istilah nama bulan ini bukan di masa Nabi datangnya, Pak. Jauh sebelum Nabi diutus, orang Arab Jahiliyah sudah mengenal bulan ini. Iya. Yang belum ada itu apa, Pak? Tahun. Kalau tahun di Arab di masa-masa Arab Jahiliyah dulu belum ada, Pak, tahun. Iya, mereka belum ada tahun. Beda dengan orang-orang yang ada di Syam atau di orang-orang Nasrani, orang-orang Roma, itu sudah mengenal tahun mereka. Ini disebut dengan tahun Masehi, pra-Masehi atau setelah Masehi. Itu sudah dikenal tuh, Pak. Tapi orang Arab dahulu untuk yang mereka kenal adalah penanggalan bulan. Belum ada namanya istilah tahun. Oleh karena kalau ada peristiwa-peristiwa besar di masa Arab Jahiliyah dahulu, mereka tidak dikenal dengan tahun berapa. Tapi mereka akan mengenal dengan apa? Kejadian-kejadian yang unik, yang jarang terjadi di kala itu. Contoh, tahun gajah, Amul Fil namanya, Pak. Itu tahun berapa Amul Fil itu? Yang tentara Abraha datang dari Yaman, ingin membongkar Ka'bah, ya. Dan di saat itulah Allah mengutus burung segorong burung yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fil, ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Pertanyaan, tahun berapa tragedi ini terjadi? Ada yang tahu, Pak? Ahli sejarah pun tidak bisa mencatat karena belum ada penahunan. Tahun belum ada. Yang ada itu adalah penanggalan bulan, itu ada. Nah, untuk istilah Dzulhijjah itu sudah dikenal oleh orang-orang Arab di masa dahulu. Iya. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala rekam di dalam Al-Qur'an. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala merekam dalam Al-Qur'an tentang bulan Dzulhijjah. Allah berfirman di dalam surah Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan itu ada di sisi Allah yang sudah ditetapkan sebanyak 12 bulan. Dan itu sudah tercatat di dalam apa? Di dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari di mana diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Apa 4 bulan yang mulia ini, Pak? Apa bulan mulia, 4 bulan yang mulia ini? Paham? Rajab, bagus, ahsan, barakallahu fiik. Terima kasih, Pak. Jazakallahu khairan. 3 bulan berturut, 1 bulan terpisah. Nabi salata mutalawaliyat, 3 bulan berturut, yang satunya terpisah. Ya, ini adik-adik harus hafal nih. Jangan sampai kalah kuda sama bapak kita. Kalau ditanya anak-anak muda, sebutkan bulan haram yang Allah sebutkan di 4 bulan ini. Apa itu bulan haram? 4 bulan. Satu apa tadi? Dzulqa'dah yang kita sekarang di sini. Kedua, Dzulhijjah. Ketiga, Muharram. Yang keempat, 1 terpisah di bulan Rajab nanti. Kenapa? Apa bulan ini, Pak? Bulan ini adalah bulan yang disebut dengan bulan haram. Apa itu haram? Penghormatan. Iya. Orang Arab dahulu sudah mengenal bulan ini dan mereka jadikan ini bulan yang terhormat. Saking terhormatnya apa, Pak? Mereka akan menghentikan aktivitas-aktivitas besar di bulan ini. Contoh apa? Perang. Nggak boleh perang dulu, Pak. Di mana orang Arab itu kan kencang dengan perang. Iya.
Mereka suka berperang hanya karena masuk onta tetangga ke pekarangan rumahnya, itu bisa perang berpuluh-puluh tahun tuh, Pak. Kalau Arab dulu, ya, pantang tersenggol, amarah kebencian, himayatul jahiliyah itu besar sekali orang Arab sebelum Nabi SAW diutus. Ya. Nah, kalau terjadi bulan ini, maka mereka berhenti perang. Mereka berhenti perang. Kenapa? Ihtiram. Ini adalah bulan-bulan yang mulia, yang 4 bulan tadi. Itu, Pak. Maka Allah SWT mengatakan, yang pertama, ini adalah bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Apa pesan Allah dalam bulan ini, di bulan ini, Pak? Kata Allah, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian sekali-kali menzalimi diri kalian di bulan-bulan yang mulia ini. Salah satunya bulan Dzulhijjah. Jadi kita tidak boleh berbuat zalim. Apa perbuatan zalim? Seperti berperang. Itu boleh, Pak. Nah, kalau sekarang kita kan ada perang, Pak Ustaz. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, tidak boleh berbuat maksiat. Jangan melakukan kezaliman. Jangan meninggalkan ketaatan di bulan-bulan yang mulia ini. Kenapa, Pak? Karena ini bulan tidak seperti bulan pada umumnya. Orang yang melakukan kebaikan di bulan ini, kata para ulama, dilipat gandakan pahalanya. Demikian pula kesalahan yang sengaja dilakukan di bulan ini, maka akan dilipat gandakan punishment-nya. Ya, semacam apa? Semacam hukumannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dasar pertama. Saat terindah, sisi yang terindah dari bulan Dzulhijjah, yaitu bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai bulan yang terhormat. Maka kita sebagai muslim, Pak, syariat ini, istilah ini walaupun sudah ada di Arab Jahiliyah, tapi justru Al-Qur'an merekam sebagai bulan yang ditetapkan terhormat, dan ini tidak akan berganti sampai hari kiamat. Maka apa yang kita bisa lakukan, Pak? Sebagai muslim, saya mesti menghormati bulan ini. Saya lakukan banyak kebaikan, hal yang sesuai yang Allah berikan kemampuan kepada saya. Mulai dari hal yang paling besar sampai kepada hal yang kecil. Kalau nggak bisa besar-besar, Pak, gimana? Lakukan yang kecil. Minimal apa? Minimal yang berbanyak apa? Berbanyak ibadah, sholat sunnah, ya, menjaga sholat wajib berjamaah di masjid, berbanyak senyum, berbakti ke orang tua, silaturahim dan semisalnya. Nanti insya Allah akan datang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan ini. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak, di bulan Dzulhijjah ini ada keistimewaan yang terindah, di mana keistimewaan itu tidak dimiliki bulan lain. Berupa apa? Berupa ibadah. Berupa ibadah. Apa di antara keistimewaannya, Pak? Di bulan Dzulhijjah ada saat-saat terindah yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di bulan itu adanya penunaian salah satu daripada rukun min arkanil Islam. Satu rukun Islam itu hanya bisa tegak di bulan itu, Pak. Apa itu? Ibadah haji. Di mana ibadah haji, Pak? Ini tidak terdapat di bulan selain daripada bulan ini. Di bulan Dzulhijjah. Iya. Tidak ada haji di bulan lain, Pak. Dan ini sepakat para ulama. Sepakat para ulama. Boleh tidak diganti haji di bulan Rajab, Pak? Boleh, Pak, tidak? Boleh, Pak, ganti haji bulan Rajab. Boleh dah ganti haji di bulan selain ini? Tak boleh. Walaupun ada kesepakatan Menteri Agama gitu ya. Sekarang kita ganti haji tidak perlu di bulan itu. Nah, gitu. Kan ada wacana tuh ya. Haji mau diganti di bulan lain. Boleh atau tidak? Tak boleh. Ini ketetapan syariat tauqifi. Di mana kewajiban kita adalah menaati sesuai dengan rule, sesuai dengan normatif agama. Agama menetapkan itu, ya situ kita ikuti. Jangan diganti dengan hari yang lain. Kalau ada pula orang sama ya ibadah haji ke Mekah gitu. Boleh tidak diganti tempatnya? Boleh, Pak. Haji, ibadah umroh itu adalah ibadah yang spesial. Tempat dan waktunya diatur oleh syariat. Boleh tidak haji ke Karbala? Boleh, Pak. Walaupun ada Ka'bah besar di sana, ya, tak boleh haji ke Karbala. Tak makbul, tak diterima. Iya. Namun sebagian orang-orang yang menyimpang, ya, seperti Syiah Rafidhah, mereka meyakini bahwasanya haji ke Karbala lebih utama 100.000 kali haji daripada haji ke Mekah katanya. Nah, itu. Tanah Karbala lebih suci daripada tanah Mekah. Ya, billah. Nah, gitu. Umroh juga sama, Pak. Jangan ganti pula umroh, Pak, ya. Walaupun ada kelas-kelas VIP ke selain Mekah, jangan. Umroh tetap ke Mekah. Karena ada sebelumnya tokoh yang menadakan penyuluhan. Umroh itu sekarang nggak perlu ke Mekah lagi.
Bisa ke Eropa, Pak. Ke Roma. Umroh ke Eropa. Subhanallah. Gimana tuh, Pak? Tadi mana kira-kira itu? Ah, boleh bikin-bikin baru ajaran syariat itu sudah tetap. Ala kulli hal, umroh apa ibadah haji adalah ibadah yang sangat besar dan itu tidak berlaku selain daripada bulan bulan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Allah menetapkan kewajiban haji itu bagi manusia. Ya. Kemana hajinya, Pak? Ke Al-Bait, maksudnya ke Mekah, ke Ka'bah, Baitul Atiq. Ya. Dan kewajiban itu berlaku bagi yang memiliki kemampuan untuk menuju ke sana. Ya, menuju ke sana. Dan ibadah haji, teman-teman, sangat banyak fadilahnya. Banyak fadilahnya, Pak. Ibadah haji ini sangat banyak. Di antara yang mencukupi kita untuk menyampaikan tentang fadilah haji, kata Nabi SAW, siapa yang melakukan ibadah haji dan ibadah itu adalah haji yang mabrur, maka seakan-akan dia lahir dari apa? Dari perut ibunya. Artinya tidak memiliki dosa sama sekali. Kenapa? Besarnya fadilah ibadah haji. Tapi perlu diingat, teman-teman, tentang fikih ibadah haji perlu kita pelajari. Bagi bapak-bapak, kawan-kawan yang ingin pertama kali melakukan ibadah haji atau mengulang yang kedua dan kesekian kalinya, perlu kita mengulang tentang apa? Fikih ibadah haji. Baik dari rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, itu mesti kita perhatikan agar haji kita maksimal. Ya, agar haji kita maksimal. Dan haji, teman-teman, sebagai rukun Islam yang kelima di dalam agama kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, berapa rukun Islam? Apa itu Islam? Kata Nabi SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Atau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian engkau mendirikan salat, wa ita'iz zakat, engkau mendirikan zakat, kemudian tasum Ramadan, melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait istata'ta ilaihi sabila. Kemudian engkau melakukan ibadah ke Ka'bah, ya, ibadah haji ke Makkah jika engkau memiliki kemampuan. Nah, perhatikan di sini, teman. Saya memberikan sedikit catatan bahwasanya Allah menjadikan ibadah haji sebagai ibadah yang besar dalam Islam. Bahkan rukun Islam. Islam itu tegak tiangnya dengan salah satunya ini. Akan tetapi Allah memberikan rukhsah, ya, kewajiban. Akan tetapi kewajiban ini tetap diberikan standar oleh agama. Apa itu? Jika engkau memiliki istita'ah, kemampuan. Kalau gak mampu gimana, Pak? Wajib dah haji? Gak wajib, Pak, luntur. Nah, standar kewajiban itu diberikan oleh para ulama 3. Pertama, kemampuan itu kemampuan dari sisi fisik, kesehatan. Karena ibadah haji ibadah badan, lelah, terik panas matahari, pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ini butuh apa? Kesehatan. Nah, orang kalau tidak memiliki kesehatan yang sempurna, tidak mampu untuk bergerak, untuk melakukan dengan baik, maka ibadah haji gugur baginya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah harta. Jadi orang yang tidak memiliki harta apa? Tidak wajib haji. Yang wajib itu adalah bagi yang memiliki kemampuan harta. Iya, bagi yang memiliki kemampuan harta. Dan kemampuan itu adalah kemampuan yang alami. Tidak boleh dipaksa-paksakan untuk haji. Saya mesti berutang dulu. Kapan perlu pinjol. Boleh tak? Tahu pinjol? Kenapa ketawa? Tahu pinjol? Kenapa ketawa pula? Kata pinjol. Ini pinjol ini istilah generasi kami. Generasi kita, Pak. Sekarang banyak pasti teman-teman ini lebih tahu daripada kita. Pinjol itu adalah pinjaman berulat, bukan berulat, pinjaman online, ya. Pinjaman online. Jadi minjam 5.000, kembalinya nanti bisa 10.000 atau 15.000. Itu pinjaman mematikan sebenarnya itu. Subhanallah. Baik, boleh tidak itu? Tidak. Tidak boleh. Nah, tapi kalau bagi yang memiliki kemampuan, wajib haji baginya. Berapa kali, Pak? Sekali seumur hidup. Saya ada pernah haji. Dede. Bukan ya, sama senasib kita. Mudah-mudahan Allah bukakan tahun depan. Kalau tidak tahun ini, tahun depan ya. Iya, haji hanya wajib sekali seumur hidup. Para sahabat benar bertanya, ya Rasulullah, berapa kali haji itu wajib? Boleh tidak haji itu wajib? Apakah wajib haji itu sekali setahun? Nabi diam. Kemudian ditanya, wah Rasulullah, berapa kali? Kata Nabi tetap menanggapi dengan diam. Kali ketiga baru Nabi jawab, wajib haji itu adalah wajibnya adalah sekali seumur hidup. Kalau seumpama Nabi mengatakan iya, maka jadi syariat dia wajib haji itu sekali setahun. Tapi tidak. Nabi menjawab dengan apa? Kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Nah, itu yang kedua, sisi harta. Yang ketiga, teman-teman, ketiga adalah dari sisi keberangkatan.
fasilitas jalan untuk menuju ke sana. Selama kita bisa menempuh perjalanan ke situ, ya, baik dengan dengan kendaraan atau dengan prosedur juga termasuk, maka kita wajib melakukan haji. Jika tiga syarat itu terkumpul, jika salah satunya tidak ada, maka kewajiban itu menjadi batal, tidak wajib bagi kita. Ya, kalau terus kumpul, Pak, dan kita belum memiliki kesempatan, kemampuan, harta, misalnya, namun kita tidak melakukan ibadah haji, dosanya besar sekali. Tetapi kalau tidak ada, maka gugurlah kewajiban itu. Ya, kalau kewajiban proses perjalanan apa Pak di masa sekarang? Ya, perjalanan transportasi ke sana, ya, transportasi ke sana. Kalau orang-orang yang sekitar Makkah ya gampang lah, jalan kaki aja Pak ya. Tapi bagaimana dengan orang yang di luar Makkah? Apalagi yang berbeda benua, itu mesti pakai kendaraan dan harus tercukupi itu. Kemudian juga termasuk perjalanan di sini adalah administrasi. Administrasi dimaksudkan oleh para ulama, Pak. Walaupun kita bisa membeli pesawat, tapi untuk administrasi tidak tercukupi. Apa contohnya? Gak ada paspor. Atau ada paspor, visa gak keluar. Gak keluar visa. Gimana tuh Pak? Wajib haji. Saya punya uang Pak Ustaz. Padahal saya alhamdulillah. Tidak ada penghalang. Tapi sayang visa gak keluar. Gimana tuh? Wajib haji. Gugur kewajiban haji Pak. Tidak perlu dipaksakan. Cari dengan apa? Cari jalan pintas yang gak pantas gitu. Gak boleh seperti itu. Islam tidak mengajarkan mikir. Caranya gimana? Kalau visa gak keluar-keluar, kita harus bertindak dengan jalan pintas dan gak pantas. Mana pergi Pak? 3 bulan sebelum haji kita pergi umroh dulu. Habis itu gak pulang-pulang. Visanya visa umroh, gak pulang-pulang. Ini gak boleh Pak. Gak boleh. Bahkan para ulama Saudi menfatwakan yang tidak memiliki tasrih. Tasrih itu semacam apa? Izin untuk haji, visa haji, maka la hajjalahu. Tidak sah hajinya. Itu fatwa para ulama tuh Pak. Kenapa? Karena ini mengganggu kenyamanan. Negara menetapkan itu, Pak, menetapkan aturan terkhusus di masa kita sekarang ya. Maka wajib untuk kita taati. Jangan cari-cari jalan belakang yang tidak halal. Karena ini berkaitan dengan ibadah, Pak. Ya, berkaitan dengan apa? Dengan ibadah. Harus kita taati. Dan pemerintah menetapkan itu tujuannya adalah untuk apa, Pak? Untuk menertibkan, bukan menyempitkan, tidak. Karena untuk tempat, fasilitas itu kan butuh biaya. Negara mengeluarkan biaya itu berapa Saudi jor-joran biayanya. Nah, kalau umpama ada pendatang yang apa istilah pendatangnya itu Pak? Kalau Malaysia bilang pendatang haram ya. Malaysia ini Pak, kata saya ya. Kalau ini berarti ilegal ya. Ilegal, haji ilegal. Ini nggak boleh. Ya. Tujuannya kenapa negara menetapkan itu? Agar menertibkan untuk keselamatan diri kita dan juga jamaah kaum muslimin yang lain. Ya. Berapa banyak kejadian di tahun yang lalu ya, jamaah haji ilegal, akhirnya sakit, tidak ada pemondokan, ada yang meninggal. Maka saya pernah salah satu kawan kita di community ini, tidak salah beliau orang orang Aljazair, datang ke saya, akhir saya keluarga saya ditimpa musibah. Tante saya berangkat haji dari negara saya ke ini meninggal di sana. Tapi sayangnya nggak bisa cepat pulang. Kenapa? Karena bermasalah dengan administrasi. Ya, karena tentunya berangkat dalam keadaan apa? Dengan pomnya berangkat dalam keadaan tidak punya visa haji. Yang ada tuh visa umroh. Kemudian nginep di sana. Nah, itu nggak boleh Pak. Siapa yang tanggung jawab tuh? Akhirnya apa? Merugikan diri kita, keselamatan diri kita, dan juga orang lain. Jadi tujuan negara apa? Mengatur itu tuh adalah untuk kemaslahatan diri kita dan kemaslahatan orang lain. Dan Islam teratur. Jangan kita memaksakan dengan ego, dengan perasaan. Nggak bisa perasaan di sini, Pak. Yang ada adalah apa? Standar kebenaran. Kalau umpama kita tidak punya, maka jangan dipaksakan. Ala kulli hal, haji kembali kepada syariat kita, yaitu memiliki standar man istata'a ilaihi sabila, yaitu mampu untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Baik. Ini momen terindah yang kedua. Namun saya ingin mengingatkan ini, Pak, kalau sekiranya kita sebagai muslim perlu menghadirkan niat. Ya, menunggu masa-masa ini, Pak, perlu menghadirkan niat. Karena menunggu yang indah itu adalah ibadah. Menunggu sesuatu yang terindah adalah ibadah. Ya, kita menunggu ibadah, ya, itu adalah proses ibadah sendiri. Bernilai ibadah di Allah SWT. Nah, saya ingin memberikan catatan kecil, ya, catatan ringan. Mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk saya dan juga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Perlu kita untuk menghadirkan niat. Apa niat maksud Pak? Niat bagaimana saya memiliki niat, memiliki keinginan
untuk melakukan ibadah haji setiap masa haji yang akan datang. Dia perlu niat, Pak. Walaupun kemampuan itu, peluang itu belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya niat, maka kita sudah mendapatkan niat ibadah haji tercatat di sisi Allah, insya Allah. Kalau niat kita baik. Saya kalau memiliki peluang, saya akan melakukan ibadah haji tahun ini. Nah, ternyata belum Allah bukakan, mudah-mudahan tahun besok. Iya. Dan tidak jarang Pak orang yang memiliki dengan niat yang tulus, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, kadang bukakan jalan dengan cara yang tidak terkira. Ada yang baru-baru ini sedang viral ya. Mungkin kawan-kawan tidak tahu. Seorang seorang yang ini yang dia konten kreator biasa membersihkan masjid sampai 300 masjid di Indonesia itu dalam setahun berapa. Dibersihkan Pak, benar-benar modalnya ada dia semua. Brosnya, sabunnya, semuanya dibersihkan. Jadi masjid-masjid kita tuh Indonesia kan tidak seperti Qatar Pak ya. Kalau kita di Indonesia masjid itu kan masjid 0+62 Pak ya. Iya, itu biasa. Terkadang masjid itu tidak ada tenaga kebersihan. Tidak dikata tidak ada satu pun masjid kecuali ada tugas kebersihan. Tidak ada di masjid dikata di masjid yang kotor. Ada petugas sebuah negara, alhamdulillah. Kalau dari diri kita masih banyak masjid di sana yang ya sama-sama kita maklumi lah. Jadi ada teman ini, dia konten kreator. Orang kehidupannya tuh di bawah sederhana kayaknya Pak. Saya pernah lihat dikasih solusi podcast yang diundang ke sana. Saya ikuti beberapa saat. Orangnya sederhana sekali, bahkan isi hidup di bawah tarif lah, di bawah taraf yang ekonomi yang oke lah gitu ya, di bawahnya. Tapi dia memiliki kebiasaan Pak membersihkan masjid, ya. Dan itu direkam, kemudian ditaruh di di platform media sosialnya. Direspon oleh banyak orang. Dahulu sempat sampai orang-orang membantu dia ngirim uang gitu kan. Lepas dari niat, tapi yang akhirnya orang ini adalah baik. Zahirnya, adapun hati saudara mereka antara dia dengan Allah SWT. Ya banyak uang. Nah tahun ini kabarnya dihajikan gratis oleh kerajaan. Nah gitu. Ini apa awalnya Pak? Bisa jadi karena perbuatan baik yang mungkin bagi orang-orang itu haram. Bersih masjid. Jadi kalau kita di Indonesia itu marbot istilahnya. Kata marbot itu kan kelas sosial bawah sekali itu Pak. Tapi justru Allah SWT tahu dia punya hati yang besar. Dia punya niat yang tulus karena Allah SWT. Akhirnya apa? Allah panggil sebagai tamunya di tahun ini. Nah ini sebagai salah satu contoh kecil teman-teman. Tentu banyak sampel-sampel yang ideal ya yang kita dengar di sekitar kita. Namun ini bisa menjadi menjadi acuan. Kadang kita punya niat, bisa jadi Allah bukakan dari jalur ini, dari jalur itu, dari event ini. Kadang ada rezeki yang datang, misalnya. Tapi betapa banyak orang yang punya uang tidak bisa berangkat. Kenapa? Terhalang, belum dipanggil, belum jadikan tamu oleh Allah SWT. Cuma dengan harapan semoga Allah jadikan saya dan kita semua, saudara kita kaum muslimin yang belum sempat melakukan ibadah haji atau ingin lagi melakukan ibadah haji, mudah-mudahan dipanggil sebagai tamu Allah di tahun-tahun ini atau tahun berikutnya. Baik, ini niat betul teman-teman, hadirkan niat. Kalau tidak mampu, mudah-mudahan di tahun depan saya ingin beribadah haji. Ya Allah beri saya kemampuan untuk melakukan ibadah haji. Penting Pak. Dan niat itu adalah nisful amal. Kata para ulama, niat itu adalah sebagai separuh daripada perbuatan. Iya, bisa jadi kita dapat pahala seperti pahala ibadah haji walaupun Allah belum catat kita untuk sampai ke sana. Wafat tapi punya niat. Ya, tapi jangan cukup niat saja Pak. Niat terus tapi nggak pernah diaplikasikan. Harus ada upaya juga ke situ ya. Tapi maksud saya, niat ini adalah ibadah yang besar. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amal itu tergantung kepada kadar niatnya. Dan seseorang akan diberi pahala dengan sesuai dengan kadar niat yang tulus yang dia miliki. Baik. Kemudian penantian terindah, sisi terindah yang perlu kita nanti dan kita tunggu dari bulan Dzulhijjah ini teman-teman, berikutnya adalah datangnya hari-hari yang direkomendasikan atau diberi garansi oleh Nabi SAW. Bahkan Allah SWT memberikan garansi adanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebagai hari terbaik yang pernah ada di muka bumi. Apa dasarnya Pak? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr. Allah berfirman wal fajri, dan demi waktu fajar, walayalin ashrin, dan demi 10 demi waktu 10 malam. Ya, 10 malam. Apa maksud daripada 10 hari atau 10 malam di sini, Pak?
Maksudnya kata para ulama kembali kepada 3 tafsir ayat ini, 10 malam atau 10 hari ini kembali kepada mengerucut kepada 3 maksud. Pertama, 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Itu hari-hari terbaik, malam-malam terbaik yang pernah ada di muka bumi. 10 malam apa? Terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini tafsiran kedua. Dan tafsiran ketiga kata para ulama yaitu 10 hari pertama di bulan Muharram. Di bulan apa? Muharram. Berkaitan dengan salah satu dari 3 tafsir tadi, maksudnya salah satunya adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama siangnya. Iya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad tentang makna daripada 10 ayat dari ayat ini 10 malam terakhir, 10 malam yang Allah bersumpah dengannya, yaitu 10 malam terakhir. Kenapa dia menjadi malam terbaik? Karena di dalam malamnya itu ada hal yang spesial, yang terindah, satu momen yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Adapun Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah ini adalah hari yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Kalau malamnya 10 malam Dzulhijjah. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Adapun untuk siang harinya yang terbaik adalah di 10 awal bulan Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Siang hari itu adalah hari terbaik. Kenapa, Pak? Karena di dalamnya ada ibadah-ibadah yang spesial. Ibadah yang tidak ada di bulan lain. Apa bentuk ibadahnya, Pak? Adanya ibadah kurban. Adanya ibadah hari Arafah. Adanya ibadah haji, ya, menyembelih. Itu ibadah itu tidak ditemukan di hari-hari lain selain bulan Dzulhijjah. Ada tidak ibadah kurban selain bulan Dzulhijjah? Boleh tidak kita berkurban? Saya berkurban udhi di bulan Rajab. Boleh tidak, Pak? Tidak boleh. Tidak ada tuh. Iya. Tidak ada syariat kurban kecuali di bulan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, haji juga sama. Haji juga sama. Hari Arafah, kapan itu? Di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, keutamaan bulan 10 malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini karena ada ibadah yang 3 tadi. Ibadah yang tidak ditemukan di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang. Makanya Allah SWT bersumpah, wa layalin ashr, dan demi 10 malam atau 10 hari. Apa maksudnya? Itu hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena keutamaan hari-hari itu. Oleh karena teman-teman, ini adalah momen terindah yang kita tunggu. 2 hari lagi atau beberapa hari lagi kita akan memasukinya, maka jadikan momen itu sebagai apa? Saat-saat yang terbaik buat kita. Kita tunggu. Ibadah boleh tidak kita tingkatkan speednya di situ, Pak? Boleh. Dan biasanya mungkin 50 km per jam. Kita jadikan masa terindah itu 70 km per jam. Kalau bisa 100, Pak. Iya. Apa bisa kita lakukan, Pak Ustaz? Banyak hal. Banyak hal. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir, 10 awal Dzulhijjah ini, di antara ibadah-ibadah takbir. Ibadah-ibadah zikir seperti takbir, tahmid, ya, tahlil, walitukmirul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam kau menyempurnakan bulannya, kemudian adalah kau bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kau termasuk orang yang bersyukur. Berarti apa? Ada syariat takbir. Syariat takbir, ibadah-ibadah tahmid, dan ini adalah kita lakukan di kapan, Pak? Di 10 malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kapan itu mulainya, Pak? Dimulai di hari pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 untuk masuk maghrib, besok tanggal 1 nih. Malam itu maghrib itu kita sudah mulai bertakbir. Ada takbir, Pak, di 2 bentuk takbirnya 2. Pertama ada namanya takbir mutlak, yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu sudah dimulai di hari pertama bulan Dzulhijjah sampai nanti hari-hari tasyrik. Apa itu takbir mutlak, Pak? Kita lakukan baca takbir di rumah, di jalan, sambil nyetir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, takbir ini adalah ibadah yang bisa kita lakukan secara mutlak, umum, di mana saja, di rumah, di mobil, sambil nyetir, di pasar. Bahkan dahulu Abdullah bin Umar, beliau sengaja ke pasar, Pak, meneriakin orang. Untuk apa? Takbir. Ya, membosirkan takbir, baca takbir. Tapi ini kan jarang kita lakukan. Kita kalau di pasarnya banyaknya apa, Pak? Adem ayem, ya. Diam, dari apa? Nggak ada yang berani bertakbir.
Sekarang kalau kita takbir mungkin nanti akan dicemooh orang atau semisalnya. Tapi kalaupun tak kencang minimal kita lakukan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kapan dimulai Pak? Semenjak hari pertama sampai hari-hari tasyrik. Yang kedua ada bentuk takbir itu takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir yang dimulai di hari Arafah. Di hari subuhnya hari Arafah itu sudah mulai sampai hari-hari tasyrik dan itu dilakukan sehabis salat fardu. Sehabis sholat fardu. Jadi ada sekitar 4 atau 5 hari kita melakukan takbir. Ini namanya takbir muqayyad. Dan inilah ibadah istimewa. Ibadah istimewa. Kemudian yang di antara berikutnya yang bisa kita lakukan, banyak membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana rekomendasi dari Nabi SAW, di antara afdalud doa, doa yang paling afdal di mana para nabi dan para rasul membaca doa ini, ya, yaitu kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah berhak ibadai dengan benar kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya segala puji dan bagi miliknya seluruh kerajaan, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Ini kalimat takbir, kalimat zikir ini Pak, kalimat yang sangat sempurna. Dia lengkap dari sisi makna tauhid, makna pengagungan kepada Allah, ya, ta'zim dan semisalnya ada di kalimat ini. Nah, ini hendaklah kita baca di hari-hari hari-hari yang mulia ini. Hari-hari yang mulia. Kemudian juga ibadah bisa kita lakukan ibadah puasa tarwiyah atau puasa Arafah. Ini bisa kita lakukan di tanggal 9 Dzulhijjah. Kita lakukan puasa hari Arafah. Sebagaimana rekomendasi dari Nabi SAW, orang melakukan ibadah puasa Arafah itu mengampuni 1 tahun dosa, 1 tahun dan di depan dan yang telah berlalu dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, kemudian juga ibadah berkurban. Bagi yang tidak melakukan ibadah haji, maka bisa melakukan berkurban bagi yang memiliki kemampuan, baca Al-Quran dan semisalnya. Ini ibadah-ibadah di antara Pak secara ringkas yang bisa kita lakukan di hari-hari penantian ini, masa-masa yang terindah. Baik. Kemudian berikutnya teman-teman, di antara ibadah yang momen-momen terindah di bulan ini, ya, adalah masa penungguan ke tanah air. Nah, ini penting kita baca, Pak. Kenapa? Karena ke tanah air, ya, rata-rata untuk Khalij itu kan liburannya di bulan Dzulhijjah ini, Pak. Liburan nanti masa pendidikan berakhir usai itu di bulan Dzulhijjah, ya, di masa-masa sekitar tanggal 20-an itu anak-anak sudah selesai sekolah. Nah, boleh tidak kita apa yang bisa kita lakukan momen terindah? Kita menunggu masa bagi yang mau bercuti ke kampung halaman. Nah, apa hubungannya dengan topik ini Pak Ustadz? Ya, ini masa terindah. Masa terindah yang bisa kita jadikan, kita rubah menjadi nilai ibadah. Apa itu Pak? Bersilaturahim kepada keluarga kita yang di tanah air. Ini momen terindah Pak. Ya, pulang ke tanah air itu menyenangkan apa tidak? Suka enggak pulang? Mau enggak pulang ke tanah air? Hah? Ya. Rindu, masih ingat kan Indonesia? Jangan-jangan sudah Melbourne ya, Amsterdam ya. Indonesia lupa. Ingat tanah air ya. Iya, bagaimanapun indahnya negeri orang, kampung halaman kita jangan pernah lupa kawan. Perlu penting tuh. Walaupun hujan batu di negeri orang, hujan emas, hujan petrol di negeri kita, tetap negeri kita yang tercinta. Ya, harusnya kita balik gitu Pak ya. Jangan yang kayak dulu juga, hujan batu di negeri kita, hujan emas deh. Nggak pernah makmur negeri kita. Kenapa? Salah meletakkan pepatah. Pepatah itu mesti diganti lagi Pak. Mesti diganti lagi. Walaupun hujan batu di negeri orang, hujan emas dan hujan petrol di negeri kita tetap negeri yang kita cintai. Dan mencintai tanah air teman-teman ini adalah hal yang fitrah. Tidak bertentangan dengan syariat. Kata Nabi SAW ketika beliau diusir oleh kaumnya dari Mekah ke mana? Ke Madinah beliau pergi. Ketika meninggalkan kota Mekah, sebelum beranjak jauh ke kota Madinah, beliau naik ke gunung kemudian memandang kota Mekah. Ka'bah yang begitu indah, masa-masa kecil yang begitu istimewa yang pernah beliau lalui, ya Pak. Kemudian beliau berkata, wahai Mekah, iya, anti ahabbul ardi ilallah. Engkau adalah kampung, kota, dusun, desa yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Apa itu Pak? Kota Mekah. Dan engkau juga negeri yang yang paling ada di hati saya. Laula qaumuki ma kharajtu minki. Andaikan bukan karena kaummu yang memberikan intimidasi kepada saya, andaikan bukan kaummu mengusir saya,
ma kharajtu minki, saya tidak akan keluar daripada. Artinya apa? Nabi cinta kepada apa? Negeri kelahirannya. Oleh karena itu kepada ulama menyatakan mencintai tanah air ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, fitrah. Setiap kita mencintai apa? Tanah air kita. Oleh karenanya momen-momen ini mesti kita nilai dirubah menjadi nilai ibadah, Pak. Ini momen terindah. Ya, momen terindah yang bisa kita rubah menjadi nilai ibadah. Bagaimana cara merubahnya, Pak? Bukan hanya untuk melepaskan lelah kerja, tidak, Pak. Tapi kita niatkan saya pulang kampung tahun ini agar berkunjung kepada ibu dan ayah saya kalau masih ada. Itu kita harapkan. Ketika mereka tidak ada, bisa kita kunjungi kuburan mereka nanti dan doakan kepada Allah ampunan untuk kedua orang tua kita. Berkunjung kepada saudara-saudara ayah, saudara-saudara ibu, saudara kita, adik kakak kita, kerabat kita. Ini adalah nilai ibadah. Ya, bahkan menyambung silaturahim, hubungan rahim, pahalanya sangat besar di sisi Allah. Apalagi jika dilakukan di hari-hari terindah. Apa itu, Pak? Bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Baik, demikian teman-teman. Ini sebagai beberapa poin yang bisa kita sampaikan tentang penantian terindah di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang baik dan sempurna di bulan ini, dan mudah-mudahan di masa ke depan Allah memberi kita jatah untuk melakukan ibadah haji sebagai bentuk penyempurnaan Islam kita, sebagai bentuk penyempurnaan Islam kita. Dengan cara apa? Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita pasang niat. Kita pasang niat dari sekarang, dan mudah-mudahan Allah taala berkenan memberikan saya, Bapak dan kita semua mudah untuk menambah speed kebaikan, ketaatan di hari-hari yang akan membersamai kita. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Kalau ada tambahan kami persilakan. Silakan, Pak. Kalau ada tambahan, silakan. Mhm. Mhm. Oh, oh iya, yang muqayyad itu, Pak. Muqayyad itu dimulai dari hari Arafah kalau kita tidak melakukan ibadah haji. Dari hari Arafah, dan muqayyad maksudnya adalah muqayyad itu artinya Pak terikat. Apa maksud terikat? Diikat dengan ritual ibadah salat. Jadi setelah salat fardu kita melakukan takbir. Sebagaimana dilakukan di masjid ini dan di mayoritas masjid yang ada di Qatar. Di habis salat kita baca istighfar 3 kali, ya. Kemudian kemudian kita boleh membaca takbir. Allahu Akbar, itu diingatkan oleh imam, kemudian kita mengikuti di belakang. Allahu Akbar. Sampai kapan, Pak? Sampai hari-hari tasyrik. Itu namanya muqayyad. Kalau mutlak itu dimulai di hari pertama, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan salat. Hanya di sambil jalan menuju ke masjid, di pasar dan semisal. Itu, Pak. Sebenarnya. Yang mana, Pak? Mutlak kan? Istilahnya mutlak, yang kedua muqayyad. Setelah salat dan waktunya juga, Pak. Waktu muqayyad itu dimulai di hari Arafah, kemudian di waktu-waktu salat. Itu muqayyad namanya, Pak. Muqayyad namanya. Kalau mutlak kapan saja, dimulai dari tanggal 1 sampai hari tasyrik. Mutlak lebih umum, Pak, lebih luas waktunya. Tidak terikat. Adapun muqayyad kata para ulama hanya terikat dengan waktu-waktu salat. Ya, orang melakukan muqayyad dari dia pasti bisa melakukan mutlak. Tapi orang melakukan mutlak belum tentu bisa melakukan muqayyad. Kenapa? Karena waktunya belum belum masuk. Nah, masih dimulai dari hari Arafah. Wallahu taala. Ada yang lain, Pak? Silakan. Masih lama waktu kita, Pak, ya. Saya ada 8 menit lagi. Silakan, barangkali ada tambahan. Iya, Pak, silakan. Oh ya, obat menggunakan pil, ya, pil anti haid. Ya, ya. Ini jadi pembahasan kontemporer di kalangan para ulama, di mana pembahasan ini termasuk pembahasan yang muasarah, pembahasan yang muasarah. Ringkasnya begini, Pak. Eh, Ibadah haji itu kan ibadah yang harinya terbatas, maklumat, hari-hari yang ditentukan oleh syariat. Jadi ada batasan limitnya. Bolehkah seorang wanita yang dimana Allah menakdirkan bagi mereka adanya nifas, kemudian adanya haid, ya, sementara mereka melakukan perjalanan ibadah haji, atau kalau terjadi
haid umpama di tengah jalan, ya terbatas, nggak boleh melakukan tawaf. Iya, kata Nabi SAW ketika Bunda Aisyah anha dalam hadis Sahih Bukhari, jika beliau berjalan dari Madinah bersama Nabi SAW ini pada haji wada, haji terakhir bersama Nabi SAW. Ternyata Ibunda Aisyah haid di tengah jalan, di perjalanan. Kemudian tiba-tiba belum menangis. Maka Nabi SAW kata, apa yang membuat kau menangis? Ternyata beliau sedang dalam kondisi haid. Maka kata Nabi SAW, if'ali kulla syai'in illa anta tufi. Atau kama qala sallallahu. Kau bisa melakukan segala sesuatu ibadah, rangkaian ibadah haji itu kecuali satu, tawaf. Kalau tawaf tidak boleh, Pak. Tapi ibadah-ibadah lain boleh, takbir, talbiyah, dan sebagainya itu boleh dilakukan. Nah, sekarang ini bagaimana dengan seorang wanita yang menggunakan pil penahan haid? Nah, gitu. Boleh apa tidak? Para ulama membahas dalam hal ini secara ringkas. Pertama, jika itu memang digunakan untuk ibadah untuk ibadah demi karena kan ibadahnya terbatas, waktunya terbatas. Kemudian yang kedua, membutuhkan energi, uang biaya besar. Jadi kalau jangan sampai ada haji batal hanya dalam kondisi seperti itu. Dan di masa kita sekarang sudah ditemukan adanya alat-alat semacam obat-obatan yang teruji secara labor oleh para ahli kesehatan bisa digunakan untuk menahan haid. Nah, dan itu terbukti. Maka para ulama mengatakan hukumnya boleh selama terpenuhi dua syarat. Seingat saya dua syarat. Satu, jika obat itu, maksudnya pil itu secara zat halal. Kalau haram nggak boleh, Pak. Dan yang memang digunakan dari yang haram, semacam yang zat-zat adiksi dan misalnya itu nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, tidak memberikan mudarat kepada pengguna. Contohnya apa? Umpama dia menggunakan ini, normanya dia haid. Ya, normal, hidup normal, bahkan dia melahirkan dan semisalnya. Tapi setelah menggunakan pil haid itu, ternyata mudaratnya besar. Iya, membuat haidnya nanti umpama tidak haid lagi, tidak pernah haid, atau bisa menopause, timbul penyakit-penyakit besar. Dan kalau terjadi ini, para ulama kata tidak boleh. Tidak boleh. Tapi pada asalnya dibolehkan jika tujuan tadi, Pak, tujuannya terbesar. Selama zatnya zatnya halal dan tidak memberi mudarat kepada yang menggunakan. Maka hukumnya boleh. Dan ini fatwa yang pernah saya dengar dari Lajnah Daimah. Ya, para ulama-ulama kibar Saudi pernah memberikan fatwa demikian, boleh penggunaannya selama dua syarat tadi terpenuhi. Bisa dipahami, Pak? Nah, bagaimana kita menentukan ini mudarat atau tidak? Maka kembali kepada ahli kesehatan. Ini bukan kalangan kita, harusnya diserahkan kepada pakar kesehatan. Demikian, Pak. Wallahu a'lam. Jadi hukum dasarnya boleh selama terpenuhi dua syarat. Baik, ada yang lain? Silakan. Kapan mau mudik? Ada yang tanya, kalau mudik Pak Ustadz, apa oleh-oleh yang bagus dibawa? Saya bilang, Pak, yang bagus itu bawa yang tidak ada di negeri kita. Bawa yang tidak ada di negeri kita. Kurma itu kan tidak ada ya. Itu. Yang penting yang bawa orang Qatar lah, Pak. Orang Qatar kan ada. Orang Qatar ya. Gitu. Terus bawa madu bagus. Ya, madu bagus. Bukan promosi, Pak ya. Bukan promosi tapi cuma memberi informasi. Itu bagus untuk tadi bawa parfum ya, itu bagus tuh. Ada kawan-kawan yang tanya, saya bingung Pak Ustaz mau bawa hadiah apa untuk keluarga. Bawa yang unik, yang tidak ada di negeri kita. Ya, semacam kurma itu bagus tuh. Hadiah, parfum itu bagus. Parfum di sini banyak bagus kualitasnya. Saya dibawa. Ini Bapak pendidik pengalaman kepada saya. Baik, jika tidak ada, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah kita semua dan menerima ibadah haji saudara kita kaum muslimin yang beribadah pada tahun ini. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.